Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Khairin Nur Sayuti, kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur inspektori upacara peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar tahun 2023. Bupati Banjar dalam amanatnya merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian-pencapaian penting yang telah diraih di masa kepemimpinannya. Tentunya dengan kerja keras dan tekad bulat untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-73 tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar Senin pagi. Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan turut dihadiri Wabub Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar HM Hilman, Ketua TP PKK Hajah Nurgita Tias, Porkopimda, anggota DPRD, sejumlah undangan beserta peserta apel dengan memakai pakaian adat Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam amanatnya mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian-pencapaian penting yang telah diraih di masa kepemimpinannya dengan kerja keras dan tekad bulat untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Ia mengungkapkan dalam bidang infrastruktur telah berhasil merampungkan sejumlah pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat. Kemudian indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2022 masuk dalam kategori tinggi di angka 70,14 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dikatakannya, sektor pertanian dan pariwisata juga tidak luput dari perhatian dengan langkah-langkah strategis guna meningkatkan produksi pertanian dan mempromosikan potensi pariwisata luar biasa di Kabupaten Banjar melalui festival budaya lokal dan event-event ekonomi kreatif yang bisa dianggap sebagai produk unggulan menjadi kebanggaan daerah. Rutinitas tiap tahun Kabupaten Banjar jajaran pemerintah melaksanakan apel gabungan beserta Porkopimda untuk memaknai Hari Jadi ke-73 ini dengan rasa kebersamaan melalui apel. Tentunya banyak capaian dan juga banyak tantangan. Kembali kami lebih fokus ke tantangan. Kabupaten Banjar sangat luas. Pencapaian yang ada juga cukup luar biasa, kami apresiasi. Tapi tantangan ke depan, seluruh stakeholder yang ada tergabung di Kabupaten Banjar tentunya lebih kompak, loyalitasnya lebih ditekankan lagi, sehingga koordinasi dan komunikasi di setiap momen pembangunan ini bisa lebih baik lagi dalam segala aspek. Kami beserta wakil tentunya mempunyai prinsip dan komitmen untuk saling bahu-membahu, saling bertukar pikiran apapun yang terjadi. Kami paham bahwa ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan inilah yang kami sempurnakan untuk bisa kita optimalkan sehingga dalam dinamika keberagaman, baik itu dinamika politik, dinamika sosial, bahkan dinamika pembangunan, ini bisa kita lalui dengan rasa kebersamaan. Di akhir upacara dilaksanakan pemberian sejumlah penghargaan kepada instansi maupun perorangan yang berprestasi, serta bantuan sosial bagi korban bencana puting beliung dan bantuan alat permainan edukatif untuk PAUD diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi. Fuad, Khairin, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki pimpin rapat paripurna istimewa dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar tahun 2023. Rapat yang diikuti Wakil Bupati, Sekda, Porkopimda, dan instansi terkait ini mengangkat tema Banjar Bangkit, Tangguh, Maju Bersama Masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki pimpin rapat paripurna DPRD dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar tahun 2023 di gedung DPRD Banjar di Martapura.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengungkapkan rasa syukur bahwa perayaan Hari Jadi Kabupaten Banjar kali ini dapat berlangsung tanpa harus mengenakan masker dan juga protokol kesehatan ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa masa sulit pandemi dan berbagai tantangan telah dilewati bersama dan aktivitas pemerintahan serta kehidupan masyarakat telah pulih dan kembali normal. Menurut Saidi, meski di awal pemerintahannya fokus pada penanganan pandemi COVID-19, banyak proyek pembangunan yang telah dilakukan. Masih terdapat banyak tugas yang harus dikerjakan bersama untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Adapun tema peringatan Hari Jadi tahun ini yakni Banjar Bangkit, Tangguh Maju Bersama Masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Ditambahkan Bupati, proyek pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan dengan tekad untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien juga dilakukan seperti yang tercermin dari pendirian mal pelayanan publik dan plaza pelayanan publik di beberapa kecamatan. Ketika kami dipercaya untuk memimpin Kabupaten Banjar beserta Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Salamsi, masa bakti 2021-2026, kami selalu berkomitmen dan terus berupaya dalam memajukan Kabupaten Banjar. Walaupun di awal pemerintahan kami fokus pada penanganan pandemi COVID-19, kami setelah berupaya keras membangun berbagai macam pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Haji Muhammad Rofiki didampingi wakilnya dan sekretaris Dewan. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Iliman, para asisten dan staf ahli, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, Porkofimda, para kepala SKPD, anggota DPRD Banjar, dan sejumlah undangan. Dalam acara tersebut juga diserahkan tali asi kepada anggota Legiun Veteran oleh Ketua DPRD dan Bupati Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar menggelar asesmen bagi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama. 18 calon pejabat pimpinan tinggi Pratama tersebut akan bersaing mendapatkan posisi di dua instansi, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seleksi kompetensi manajerial Assessment Center calon pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Banjar tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar asesmen bagi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. 18 calon pejabat pimpinan tinggi Pratama bersaing mendapatkan posisi di dua instansi pemerintahan, yaitu Dinas Pertanian, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Bupati mengapresiasi dilaksanakannya seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Pratama tersebut dan berharap akan diperoleh calon yang benar-benar berkompeten sehingga bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan dedikasi dan penuh tanggung jawab. Bupati yakin asesmen terbuka ini dapat menghasilkan output tersusunnya profil kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, uji kompetensi ini menjadi bagian penting untuk menentukan para peserta di dinas mana yang tepat untuk ditempatkan. Attitude dalam bekerja, kedisiplinan, kami juga berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Para pejabat di Kabupaten Banjar selama belum menjadi bupati, kami yakini semua mempunyai kompetensi yang baik. Namun,
Kami berharap kompetensi diiringi dengan attitude dan kedisiplinan sehingga nantinya dalam bekerja bisa lebih maksimal lagi. Itu harapan kami selaku pimpinan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seleksi kompetensi manajerial Assessment Center calon pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekali lagi kami harapkan semua peserta dapat melalui tahapan demi tahapan dengan baik dan maksimal, gunakan kemampuan Anda dengan baik. Yang penting tidak terlalu tegang, rileks, insya Allah itu rataan, tuntung aja gitu. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Basket sebelum isoma, setelah isoma Mitra Kominfo, rombongan turun ke desa Turdes Kemerdekaan dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur di Kabupaten Banjar, sambangi SMAN 2 Martapura. Paman Birin menyampaikan Turdes Kemerdekaan kali ini dalam rangka pengendalian inflasi, penurunan stunting, revolusi hijau, dan pemenuhan dokumen kependudukan. Rombongan turun ke desa atau Turdes Kemerdekaan dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur di Kabupaten Banjar hadir di SMA Negeri 2 Martapura. Kedatangan gubernur yang akrab disapa Paman Birin di kota Serambi Mekah ini disambut hangat Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan puluhan siswa-siswi termasuk kepala sekolah Saryono. Kegiatan diawali dengan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Juga penyerahan secara simbolis KTP atau Kartu Tanda Penduduk saat perekaman kepada perwakilan siswa-siswi yang mencapai usia 17 tahun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Paman Birin kemudian menyerahkan bantuan logistik penanggulangan bencana daerah, sembako, gerakan pembagian bendera merah putih, serta bantuan tanaman, salah satunya bibit alpukat. Paman Birin menyampaikan Turdes Kemerdekaan ini dalam rangka pengendalian inflasi, penurunan stunting, revolusi hijau, dan pemenuhan dokumen kependudukan. Turdes ini bertajuk Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua 2023, mengingat di Kalimantan Selatan mempunyai ribuan sungai yang terdapat di 13 kabupaten kota. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengucapkan syukur karena Turdes Kemerdekaan masuk ke Kabupaten Banjar, yakni terkait dengan beberapa aktivitas dan isu saat ini seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan pendidikan. Ia pun mengharapkan semangat ini bisa menjadi momentum untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang jadi tugas bangsa ini pada zaman kemerdekaan sekarang. Jadi kita bersyukur pelaksanaan turun desa kemerdekaan yang dirasakan oleh Gubernur jajaran masuk ke wilayah Kabupaten Banjar terkait dengan beberapa aktivitas yang jadi isu saat ini. Pertama terkait dengan penurunan stunting, kemudian terkait dengan pengendalian inflasi, yang ketiga terkait dengan pendidikan. Nah, ini sangat untuk menyelesaikan itu semua perlu kerjasama para pihak. Nah, harapannya semangat ini bisa menjadi momentum untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tugas ke depan dari bangsa ini di zaman kemerdekaan sekarang. Di tempat yang sama, Kepala SMA Negeri 2 Martapura Suryono mengaku gembira dan bangga karena sekolahnya disambangi oleh orang nomor 1 di Kalimantan Selatan dalam rangka Turdes Kemerdekaan. Kami sangat terharu dan bangga. Belum pernah selama saya dari proses ini Pak Gubernur mendatangi sekolah ini. Sudah berencana setiap acara HUT mau mengundang, tapi tidak disampaikan. Alhamdulillah tanpa mengundang beliau mau datang dalam acara ini. Bisa sangat bangga. Untuk yang pedagang ATM ini seluruh siswa yang usianya 17 tahun. Jadi pada terakhir usianya 17 tahun itu semua mereka mulai pakai tadi. Tadi pas kamu datang hanya secara simbolis, tapi mulai pagi tadi sudah perekaman. Jadi seluruh siswa yang usianya mencapai 17 tahun sudah dan langsung jadi KTP-nya tadi. Yang saya simboliskan.
Usai sambangi SMA Negeri 2 Martapura, Paman Birin dan rombongan melanjutkan tur desnya ke Darussalam dan Tahfiz Martapura. Kegiatan akan ditutup di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri membuka sosialisasi metrologi legal bagi tokoh agama dan masyarakat terkait dengan metrologi legal berkenaan dengan kejujuran dalam mengukur, menakar, dan menimbang di dalam transaksi perdagangan selaras dengan visi agamis yang diusung Pemkab Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis terkait dengan metrologi legal berkenaan dengan kejujuran dalam mengukur, menakar, dan menimbang di dalam transaksi perdagangan selaras dengan visi agamis yang diusung pemerintah Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat membuka sosialisasi metrologi legal bagi tokoh agama dan masyarakat di salah satu hotel di kawasan Gambut. Dijelaskan konsep tertib ukur, yaitu seluruh alat ukur dan timbang memiliki akurasi yang tinggi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat. Dan nilai-nilai yang agamis ini, yakni berkenaan dengan kejujuran kita dalam mengukur, menakar, dan menimbang di dalam terjadinya transaksi jual beli. Jadi sesuai dengan visi kita, manis yang maju, mandiri, agamis. Visi ini tidak hanya sekedar retorika, tetapi merupakan arah nyata yang harus kita tuju dalam menciptakan perekonomian yang berkualitas, berbasis kerakyatan. Kami percaya bahwa pemerataan pembangunan daerah dan penguatan karakter masyarakat religius serta berakhlak baik adalah kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar Kencanawati menjelaskan, kegiatan ini menjadi kolaborasi positif antara ulama dan umara untuk mempercepat visi dan misi agamis. Sosialisasi yang diikuti 40 orang tersebut diharapkan bisa mengimbau masyarakat di sekitarnya, baik melalui ceramah, khutbah, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya, tentang pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang dalam transaksi perdagangan. Kegiatan hari ini sebetulnya satuan dengan kegiatan minggu lalu ya. Tapi ini untuk khusus para tokoh agama, tokoh masyarakat, karena kita sangat berharap ada kolaborasi yang efektif, istilahnya antara ulama dan umara. Bagaimana kita mewujudkan, mempercepat pencapaian visi-misi Pak Bupati, khususnya visi-misi yang agamis. Jadi Kabupaten Banjar agamis itu salah satunya bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Banjar ini sebagai daerah tertib ukur ya Bu. Daerah tertib ukur itu kan disimbolkan bagaimana tingkat kejujuran, aktualisasi dari kehidupan beragama di masyarakat di Kabupaten Banjar. Jadi salah satu aktualisasi agamisnya kita adanya tingkat kejujuran di masyarakat. Ya, yang kita tahu kan Kabupaten Banjar kan masyarakatnya mayoritas pedagang ya. Nah, kita berharap ada istilahnya ada diaktualisasikan bagaimana bermuamalah, berdagang masyarakat kita itu bisa lebih jujur hingga kita bisa mewujudkan daerah Kabupaten Banjar yang agamis tadi. Jadi harapan kami kolaborasi ini kita berharap ada nanti kegiatan-kegiatan ceramah, kegiatan-kegiatan istilahnya apa lagi ya khotbah Jumat atau kegiatan lain terkait dengan melibatkan beliau-beliau alim ulama dan umara. Itu beliau menyampaikan pentingnya jujur dalam bermuamalah. Bagaimana kita bisa mewujudkan, menampilkan bahwa kita layak disebut sebagai kota Serambi Bekah, kota santri, dan tentunya itu
akan mewujudkan Kabupaten Banjar yang agamis tadi, salah satu kontribusi kita kepada tujuan visi misi Pak Bupati. Salah satu narasumber, Habib Abdullah Al-Idrus, menjelaskan, tokoh agama berperan dalam membimbing umat pada penggunaan timbangan dan takaran di masyarakat. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan tegas melarang untuk mengurangi atau mencurangi takaran atau timbangan, sebab ini adalah salah satu perbuatan yang buruk yang merugikan orang lain. Narasumber lainnya, Haji Masruri, menyampaikan tentang budaya jujur dalam transaksi perdagangan, dan narasumber dari DKUMPP tentang tertib ukur di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar bimbingan teknis peningkatan literasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik tahun 2023. Mengusung tema pentingnya kesadaran pengamanan informasi elektronik dan non-elektronik terhadap ancaman siber, BIMTEK ini dibuka Kepala DKI SP Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar melalui bidang Statistik dan Persandian menggelar bimbingan teknis peningkatan literasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik tahun 2023 di Aula Baiman Kantor Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Mengusung tema pentingnya kesadaran pengamanan informasi elektronik dan non-elektronik terhadap ancaman cyber, BIMTEK dibuka Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, yang didampingi Kabid Statistik dan Persandian Roro Dian Parwatisari beserta kasih dan staf. Aidil Basit mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar staf pengelola data di masing-masing SKPD memahami dan menyadari akan pentingnya keamanan informasi. Seluruh pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan informasi elektronik dan non-elektronik secara aman untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Ditambahkan Aidil Basit, untuk meminimalkan serangan cyber, pihaknya telah menggunakan intranet dengan fiber optik bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara untuk mengamankan data-data yang ada di Kabupaten Banjar. Ia pun mengharapkan melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengamanan informasi terhadap ancaman cyber. Jadi pada ini kami Dinas Kominfo Statistik Pusat Kabupaten Banjar melaksanakan BIMTEK untuk literasi bagaimana staf pengelola data di masing-masing SKPD memahami, menyadari pentingnya keamanan informasi. Jadi sebentar ini kan kita sering diserang segala macam dari cyber macam, mana Kabupaten Banjar pernah satu hari diserang 15.000 serangan, tapi itu tidak masalah. Nah, sekarang kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan untuk menjaga bagaimana data ini tidak mudah bocor, akhirnya diserang orang, dan apalagi sampai dirubah-rubah seperti itu. Jadi berikan kesadaran kepada kawan-kawan masing-masing SKPD ini. Untuk ancaman cyber sendiri bentuknya seperti apa, Pak? Ancamannya ya mereka masuk di aplikasi-aplikasi karena kan menggunakan, alhamdulillah Kabupaten Banjar seorang sudah menggunakan intranet, kita sudah menggunakan fiber optik, sudah meminimal serangan itu. Sama lagi kita sudah ada kerjasama dengan BSSN untuk bagaimana kita mengamankan data kita di Kabupaten Banjar. Sejauh ini Pak, untuk pengamanan informasi sendiri di Kabupaten Banjar berjalan lancar, Pak? Ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan setelah kemampuan SDM kita yang mumpuni untuk mengatasi masalah-masalah itu, dan kita juga kerjasama dengan BSSN untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan keamanan informasi ini. BIMTEK menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Hafiz yang menyampaikan tentang pengamanan informasi elektronik dan non-elektronik yang diikuti sebanyak 27 peserta dari perwakilan seluruh SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hairi Nur Sayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.